mengejutkan aksi Wardatina Mawa usai Inara Rusli meminta kejelasan sikapnya terkait nasib rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Langkah itu dilakukan Inara Rusli di tengah keinginannya untuk mengisbatkan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Sikap Inara Rusli tersebut pun mendapat tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman menyentil soal perusak pernikahan. Ia juga mengungkap syarat utama untuk terjadinya isbat pernikahan. Bahkan, Ustadz Dery Sulaiman menyoroti desakan Inara Rusli untuk isbat pernikahan di tengah konflik yang kini terjadi antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa yang saling lapor polisi. Insanul Fahmi pun belum juga menemui keluarga Wardatina Mawa, meski sebelumnya ia berjanji akan melakukan hal tersebut. Benarkah langkah Inara Rusli untuk meminta isbat pernikahan terlalu terburu-buru? Seperti apa pula sindiran menohok dan pedas Wardatina Mawa dalam postingan terbarunya? Benarkah sindiran itu ditujukan kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian panasnya prahara hukum antara Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi versus Inara Rusli hingga melahirkan tulisan dengan pesan yang sangat menohok di sosial media. Dalam postingan yang diduga ditujukan kepada Insanul dan Inara ini, Wardatina Mawa menulis terkait kebohongan dan kejujuran. Wardatina menulis satu kebohongan kecil, itu bisa membuat kita akan menyiapkan kebohongan-kebohongan lainnya. Kadang kita mengira kebohongan kecil itu tidak apa-apa, hanya untuk menenangkan keadaan, hanya untuk menghindari masalah. Tapi tanpa sadar, satu kebohongan membuat kita harus menyiapkan kebohongan lain. Hati pun perlahan terbiasa berdusta, sampai kejujuran terasa asing dan berat untuk diucapkan. Padahal, jujur memang tidak selalu mudah, tapi selalu menenangkan. Usai Inara Rusli meminta kepada Wardatina Mawa untuk mengisbatkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi, Ustadz Dery Sulaiman pun menyampaikan komentar dan tanggapannya. Dirinya menyebutkan bahwa isbat pernikahan dilakukan harus ada izin dari istri pertama jika sebelumnya si pria sudah menikah. Karena adanya restu dari istri pertama menjadi salah satu syarat diberikannya surat pernikahan kedua dari KUA. Hanya dengan prosedur itu, seseorang yang masuk ke dalam rumah tangga orang tidak merusak tatanan yang ada karena sudah ada ketentuannya dalam agama Islam. Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Terima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Ya, isbat nikah itu kan harus tanda tangan istri pertama kalau udah punya istri. Kalau nggak ada istri pertama kan nggak mungkin ada surat nikah yang kedua dari KUA. Dari pengadilan agama nggak akan diputuskan. Jadi kalau memang ada yang mau masuk ke rumah tangga orang tanpa merusak, itu bukanlah sebuah kehinaan, yaitu ada tentunya dalam Islam. Boleh-boleh saja poligami kan, 2, 3, 4, kalau nggak mampu 1. Bahkan Ustadz Dery Sulaiman menegaskan pandangan agama Islam terkait pernikahan agar jangan sampai ada yang merasa terzalimi atau ada yang tersakiti. Dijelaskan pula oleh Ustadz Dery Sulaiman
bahwa berpoligami dalam Islam adalah sunnah, tapi berlaku adil itu merupakan suatu kewajiban. Ustadz Dery juga menjelaskan bahwa dalam Islam tidak apa-apa jika seseorang menikah lagi tapi harus ada izin dan restu dari istri pertama. Artinya hadirnya seseorang jangan sampai merusak pernikahan yang ada, tapi seharusnya menghadirkan kebahagiaan bagi sang suami. Tapi dalam kasus yang menimpa Inara Rusli ini adalah adanya aksi saling lapor polisi. Artinya adanya bara konflik dalam rumah tangga. Padahal menurut Ustadz Dery Sulaiman, salah satu amal soleh dalam Islam adalah menghindari konflik. Nah, itu ada arahannya, ada tuntunannya dalam Islam. Nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang terzalimi, ya mampu berlaku adil. Poligami itu kan sunnah, tapi ya berlaku adil kan wajib. Udah. Jadi kalau orang poligami nggak adil berarti dia sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Seperti itu, yang sunnah dibuat, yang wajib tadi ditunaikan. Jadi itu sangat sederhana aja sebetulnya. Kalau memang dari awalnya niatnya baik untuk menjalin pernikahan sampai mati, tentu dengan musyawarah, dengan perencanaan yang baik, didaftarkan secara negara. Agama kita mengajarkan untuk berlaku adil, kan gue bilang seperti itu. Jangan zalim. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak termasuk umatku orang-orang yang merusak pernikahan. Jadi dengan masuknya satu orang baru dalam sebuah pernikahan, kemudian pernikahan itu akhirnya berantakan, maka ini ada celaan dalam Islam. Tapi kalau dengan masuknya kemudian bertambah bahagia, si suami tidak ada konflik, tidak ada masalah. Nah itu kan yang salah satu amal soleh itu kan menghindari konflik. Nah kalau hari ini kan terjadi konflik, saya melaporkan ke polisi dan sebagainya. Nah ini saya nggak bisa komen apa-apa, ini sudah masuk ke jalur hukum ya, biar hukum yang menyelesaikan. Ustadz Dery Sulaiman pun memberikan pesan kepada Inara dan para muslimah agar jangan terlalu polos ketika diajak menikah oleh seorang pria. Ia menyarankan agar para muslimah sebelum memutuskan untuk menerima ajakan menikah harus terlebih dahulu dicek soal latar belakang dan status pria tersebut. Apakah sudah menikah atau belum? Ini ilmu buat semua kita ya. Jadi kalau mau menikah hati-hati, dicek dulu bibit, bebek, bobot, ditanya dulu, nggak boleh. Tiba-tiba ada orang ganteng, orang baik mau nikah, terus ditanya kamu udah punya istri apa belum? Harus ditanya dong, kamu anak siapa? Apalagi perempuan itu kan dia punya mata-mata intelnya kalah FBI kan, kalah intel Mossad sama perempuan. Nah, orang aku belum menikah, itu bisa diketahui secepat kilat. Dia itu bohong apa enggak gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu polos, terlalu lugu jadi perempuan siapapun ya, ini bukan hanya buat Inara ya, buat siapapun ya. Yang ketemu laki-laki ganteng, baik, mapan, bermulut manis, ya hati-hati. Terus kalau tiba-tiba dia jadi nikah mau aja tanpa mengetahui status dia bagaimana, ya cek dulu dong, dia punya istri nggak, dia punya anak nggak gitu loh. Jadi nggak masuk akal sih kalau sebetulnya kalau menurutku sih kalau ada orang yang tiba-tiba mau menerima pinangan tanpa mengetahui dia siapa, tinggalnya di mana, rumahnya di mana, anak siapa, statusnya bagaimana. Kan sebelum memutuskan menerima itu kan harus cek dulu semua kan, tabayun dulu. Ya kalau menurutku itu hal yang sangat terburu-buru. Ini kan masih belum selesai urusannya. Diurai dulu benang satu-satu. Nah, baru nanti udah waktu tenang, udah damai, udah akur. Kalau mau isbat nikah silakan. Gitu. Ini kan masih konflik, masih ada laporan polisi. Nah, terus dituntut buru-buru dan sebagainya kan nggak. Di sisi lain, Insanul Fahmi sebelumnya mengatakan akan ada itikat baik ke Wardatina Mawa untuk menyelesaikan prahara rumah tangganya. Lantas, benarkah Insanul Fahmi sampai rela bersujud di hadapan Wardatina Mawa sembari meminta maaf? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silat hari Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Insanul Fahmi sebelumnya juga telah menanggapi pernyataan Wardatina Mawa bahwa belum ada itikat baik dari Insanul dalam menyelesaikan prahara rumah tangganya yang menyeret Inara Rusli, di mana menurut Wardatina Mawa,
Hingga saat ini, Insanul belum menemui keluarga Wardatina Mawa. Menurut Insanul Fahmi, ia menginginkan agar pertemuan dengan keluarga Wardatina Mawa untuk menemukan jalan damai dilakukan secara privat dan bersifat privasi. Ia berkilah bahwa tidak semua hal terkait urusan rumah tangganya dengan Wardatina Mawa harus diungkap ke publik. Insanul Fahmi juga mengungkapkan bahwa dirinya akan memenuhi keinginan Wardatina Mawa untuk mendatangi keluarganya, membicarakan terkait rumah tangganya dengan Wardatina Mawa di tengah isu poligami yang menyeret nama Inara Rusli. Menurut pihak Insanul Fahmi, hal tersebut akan ia lakukan secepatnya dan berharap akan menemukan hasil terbaik. Insanul bahkan siap bersujud dan akan meminta maaf kepada Wardatina Mawa. Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi, itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik. Yang jelas nih rekan-rekan semua, Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawa. Proses hukum tetap jalan aja, di Polda Metro jalanin, sesuai faktanya aja. Ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain, silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman, Ya. mau bersujud bahkan juga meminta maaf kepada Mawa. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawa. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya. Ya. Mau ketemu dengan Mawa, mau ketemu dengan anaknya. Tetapi proses hukum jalanin aja. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu ingin ketemu ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan ke keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan, tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi, saya akan coba datangi keluarga. Itu akan dilakukan, itu Ya. akan dilakukan secepat mungkin, karena Insanul sudah berjanji akan melakukan pertemuan melalui keluarganya dan lain-lain. Biarkan nanti Ya. itikat baik itu akan disampaikan kepada rekan-rekan media semua ya. Pasti. Doakan semua bisa berjalan. Doakan yang terbaik, kalau memang Insanul harus milih yang terbaik. Selain itu, terkait keinginan Wardatina Mawa yang memilih untuk tetap bercerai, Insanul Fahmi mengatakan bahwa hal itu akan menjadi topik pembicaraannya dengan Wardatina Mawa yang akan dilakukan secara tertutup. Lalu, ketika Insanul ditanya apakah dirinya akan mempertahankan cintanya kepada Inara Rusli dan juga kepada Wardatina Mawa sebagai istri, di mana hal itu berarti dirinya akan berpoligami, maka jawaban Insanul tampak berbeda dari sebelumnya. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama mama. Itu mungkin nanti aja ya, bahasa lain kali ya. Dari kita bahas soal ini belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan, karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan, apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik, ya kan. Mau bagaimanapun ini rumah tangga sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Saat ini lebih banyak introspeksi diri aja sih, lebih banyak introspeksi diri, ya banyak memperbaiki diri aja sih. Sejumlah selebriti seperti Fairuz Arafik dan Umi Pipik mengungkap dukungan moral mereka terhadap Wardatina Mawa. Lantas, benarkah karena mereka melihat Wardatina Mawa sebagai korban yang diperlakukan secara tidak adil oleh Insanul Fahmi? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat. jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Prahara rumah tangga Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi dengan isu panas adanya niat poligami dengan menyeret nama Inara Rusli telah membuat Wardatina Mawa meradang.
Hal itu pun belakangan ini telah mendapat beragam tanggapan dari para selebriti. Di antaranya, tanggapan datang dari artis Fairuz Arafiq. Sebelumnya telah mengungkapkan dukungan moralnya terhadap Wardatina Mawa. Ia bahkan mendoakan Wardatina Mawa agar mendapatkan keadilan dan semakin tegar dalam menghadapi prahara ini. Fairuz bahkan mengatakan akan mengawal kasus tentang pasal perzinahan yang kini bergulir serius di Polda Metro Jaya. Hal itu ia akan lakukan agar Wardatina Mawa sahabatnya mendapatkan keadilan. Rupanya Fairuz sering memberikan semangat kepada Wardatina Mawa yang ternyata sedang bekerja keras untuk mencari nafkah bagi anaknya. Kita mengawal itu kan gak hanya saya aja, tapi semua mungkin netizen se-Indonesia juga mengawal gitu. Mengawalnya adalah dalam arti kata mengawal, kita melihat nih gitu perkembangan kasusnya seperti apa, dan Mawa harus mendapatkan sebuah keadilan. Dan saya yakin sekali pihak yang berwajib dari pihak kepolisian maupun nanti di pengadilan nanti akan memberikan perjuangan untuk Mawa juga nih gitu, dan harapannya semoga Mawa bisa semakin kuat ya gitu menjalanin semua ini, karena menurut saya gini, ini kasus yang memang harus menjadi sebuah perhatian agar tidak lagi adanya perempuan yang akhirnya menjadi korban. Kita masih komunikasi, saya juga masih memberikan semangat, memberikan doa juga, dan semoga Mawa bisa mendapatkan keadilan. Aku selalu kasih dia semangat juga. Sekarang kan dia sambil bekerja juga, mencari nafkah untuk anaknya. Didoain aja mudah-mudahan perjuangannya juga bisa membawa keberkahan ya buat Mawa dan anaknya, dan semoga Mawa selalu dalam lindungan Allah. Selain Fairuz Arafiq, tanggapan atas prahara Inara Rusli versus Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi juga datang dari Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Sebagai pendakwah, Pipik sebelumnya telah menceritakan tentang pertemuan dirinya dengan Wardatina Mawa pada momen Tahun Baru kemarin. Umi Pipik mengaku ia dan Wardatina Mawa tak hanya menghabiskan malam Tahun Baru dengan doa dan berzikir bersama, tapi juga meminta solusi kepada Umi Pipik yang memang seorang ustadzah. Sebagai sahabat, Umi Pipik hanya bisa menyemangatinya, memberikan dukungan moral, serta nasihat kepada Mawa tentang prahara poligami yang ditabuh oleh Insanul dengan menggandeng Inara Rusli. Umi Pipik bahkan memberikan solusi atas prahara yang dialaminya saat ini berdasarkan Al-Quran. Hal itu dilakukan Umi Pipik tidak hanya kepada Wardatina Mawa, tetapi kepada semua jemaahnya yang meminta solusi atas prahara yang mereka hadapi, baik terkait hidup termasuk kehidupan rumah tangga. Lantas, benarkah karena nasihat dan solusi yang ditawarkan oleh Umi Pipik membuat Wardatina Mawa berubah pikiran? Tahun baru kan memang setiap tahun di rumah saya selalu bikin, saya zikiran sama anak-anak ya, selalu bikin itu gitu. Nah, memang kebetulan pas Mawa ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, ya udah di rumah aja gitu, yang aman. Saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya, cuma ketika saya ini kan mendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Untuk segala keputusan kan itu haknya Mawa, kan hak saya. Ya ibaratnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, minta ya saya berikan solusi ya, Quran seperti apa, kan begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.